Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama kita, yakni mempelajari tentang ilmu tauhid. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan, tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita buka buku kita halaman 221. Yakni dengan judul Al-Makrus Syadidu li tathbiti syirki wa daf'il haqqi. Yakni mereka orang-orang jahiliyah, mereka melakukan makar. Makar itu apa? Pembangkangan. Ya, tipu daya. Ya, melakukan tipu daya, makar. Nanti akan disebutkan maksudnya. Yakni melakukan makar dengan makar yang besar. Al-makrus syadid, makar yang besar. Litathbiti syirki, untuk mengokohkan kesyirikan. Wa daf'il haqqi, dan menolak kebenaran. Orang-orang jahiliyah ini melakukan apa? Tipu daya, agar kesyirikan mereka yang mereka kerjakan itu semakin kokoh, semakin dibudidayakan, semakin terus dikerjakan, dilestarikan kesyirikan mereka, sehingga mereka buat makar-makar, tipu daya, biar umat ini tertipu, sehingga melakukan kesyirikan tersebut terus-menerus, dan menolak kebenaran, apa yang datang dari Rasul, dari para penyeru kebenaran, sehingga bisa menolaknya karena tipu daya tersebut. Iya, kita masih membahas seputar kesyirikan.
Syirik lagi, syirik lagi. Iya. Yang dibahas syirik terus. Iya. Ya memang perkara syirik ini perkara yang paling pondasi, paling asasi dalam Islam. Tidak mungkin seseorang dia bisa berislam dengan benar kecuali dia ini terbebas dari kesyirikan. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya sampai dia itu terlepas, terjauhkan dari kesyirikan. Sehingga hal yang pertama bagi seorang yang ingin masuk Islam secara hakiki, maka dia harus terlepas dari kesyirikan. Sehingga mempelajari kesyirikan ya sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jangan bosan-bosan dalam rangka menjaga diri kita terjerumus dalam kesyirikan setelah masuk Islam. Ya. Jadi jangan pernah bosan dan juga jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman, jangan merasa paham terhadap kesyirikan. Ini tipu daya setan semuanya. Sudah merasa paham dengan kesyirikan sehingga sudah tidak mau belajar kesyirikan, tentang kesyirikan. Sehingga lama-lama dilupakan. Sehingga setan mudah masuk ke dalamnya. Ya. Jangan merasa aman dari kesyirikan sehingga tidak butuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa aman, sudah merasa mungkin saya ini terjerumus kesyirikan. Jangan sampai. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun yang beliau menghancurkan berhala dengan tangannya, beliau berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Apalagi kita. Ya. Renungkan pada hati kita, apakah benar-benar kita itu sudah khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan atau biasa-biasa saja? Ya. Khawatir atau tidak terjerumus ke dalam kesyirikan? Ya, secara lesan khawatir. Benar-benar tidak. Khawatir, takut sekali gitu dalam kesyirikan. Ini Masya Allah. Muncul rasa takut dalam hati seorang, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini berarti benar-benar dia ini paham betul tentang Islam. Ya, paham benar tentang Islam. Akan bahaya kesyirikan. Bahwasannya kesyirikan ini akan menghapuskan keislaman seseorang. Kita baca apa yang dikatakan oleh al-muallif. Berkata Syekh rahimahullah taala, al-makru al-kubbaru ka fi'li qaumi Nuhin. Yakni mereka orang-orang jahiliyah, mereka melakukan makar yang kubbar, makar yang besar. Al-makru al-kubbaru, al-makru al-adim, makar yang besar. Kafi'li qaumin Nuhin, seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, yang mereka melakukan makar yang besar. Nanti akan disebutkan ayatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru makran kubbar, dan mereka kaumnya Nabi Nuh ini melakukan makar dengan makar yang besar. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizallah taala, beliau memberikan pengertian dulu tentang apa itu makar. Al-makru, makar itu adalah isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin, yakni menyampaikan sesuatu yang tidak disukai, menyampaikan, memberikan sesuatu yang dibenci dengan cara tersembunyi, yang diberikan ini tidak tahu, tidak sadar, tidak faham.
Ya. Memberikan sesuatu perkara yang dibenci dengan cara yang tersembunyi. Yang diberikan ini tidak paham tujuannya. Ya. Ini makna makar. Ya. Atau biasa di dalam terjemahan nanti akan diterjemahkan makar ini dengan tipu daya. Ya, tipu daya, tertipu. Orang lawannya tertipu. Ada tipu daya yang merugikannya. Wa huwa naw'ani, dan makar ini ada dua macam. Makrun hasanun wa makrun sayyi'un. Makar yang baik dan makar yang buruk. Makar yang baik dan makar yang buruk. Memberikan sesuatu yang tidak disukai tapi baik. Ya. Nanti akan dijelaskan penjelasannya. Kita ke makar yang buruk dulu. Wal makru as-sayyi'u, dan makar yang buruk ini huwa al-hiyalul khafiyatu, yakni tipu daya yang tersembunyi. Tipu daya yang tersembunyi. Li isali syarri liman la yastahiquhu. Tipu daya yang tersembunyi untuk melakukan kejahatan, untuk menyampaikan kejahatan, melakukan kejahatan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tidak berhak menerimanya. Tidak salah apa-apa, tetapi mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Ya, tidak tahu apa-apa, diberikan tipu daya, diberikan kepadanya sesuatu yang dibenci, hukuman lah kasarnya. Maka ini makar yang buruk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi qaumi Nuhin, tentang kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 sembahan kaumnya Nabi Nuh, yang mereka ini nama-nama dari orang soleh yang sudah meninggal. Yang di pertemuan lalu telah kita sedikit ceritakan. Waqad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan, dan sungguh mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Ini makar mereka, di antara makar mereka. Di antara makar mereka, yakni apa? Ya, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, dan yang lainnya. Ini orang-orang soleh kita. Berarti kalau kita tidak beribadah kepadanya, berarti merendahkan kedudukan mereka. Berarti tidak memuliakan mereka. Ya, kalimat-kalimat seperti itu masih ada sampai zaman sekarang. Ketika tidak mau beribadah, melakukan tabarruk kuburan atau berdoa di sebuah kuburan orang soleh, kalau tidak mau melakukan seperti itu, berarti kamu itu merendahkan orang soleh, tidak memuliakan beliau, tidak memuliakan orang soleh tersebut. Ini alasan-alasan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Adapun kita, bagaimana sikap kita terhadap orang soleh yang sudah meninggal?
Oh, iya, kita muliakan dengan cara bagaimana? Ya, kita doakan mereka. Kita doakan ketika kita menyebut nama beliau, kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i orang saleh yang sudah meninggal, kita doakan rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Dan para orang soleh yang lainnya, para imam yang lainnya, ketika kita sedang berbicara tentangnya, kita doakan mereka. Ilmu yang datang dari mereka, apabila itu al-haq, mencocoki Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Ya, kita terima. Dan yang lainnya, di antara bentuk pemuliaan, penghormatan terhadap orang-orang soleh, tanpa dengan hulu berlebih-lebihan, sampai mengibadahi mereka. Dan ini kaumnya Nabi Nuh. Ini kaumnya Nabi Nuh yang mereka dikenal apa disebutkan dalam ayat yang lain, wa qauma Nuh wa qauma Nuhin min qablu innahum kanu hum adlama wa adgha. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh yang sebelumnya, sesungguhnya mereka ini apa? Kaum yang adlam, yang paling zalim dan paling melampaui batas. Ya, paling zalim dan paling melampaui batas. Bagaimana tidak? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 900 lebih tahun, insyaallah. Tetapi apa? Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Apa ayatnya? Sebentar, Pak. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai wala firara. Illa firara. Iya. Wa lam yazidhum du'ai illa firara. Iya. Dan tidaklah dakwahku ini menambah mereka kecuali mereka ini lari. Mereka itu justru lari dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. 900 tahun karena tipu daya kaumnya, mereka lari dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengganggu Nabi Nuh, mencederai Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh terkenal apa? Juga dikenal masuk dalam apa? Ulul Azmi, di antara para rasul yang mendapat kesabaran yang masya Allah besarnya karena goda apa? Gangguan dari kaumnya. Ya. Iya, ini Nabi Nuh alaihissalam yang kaumnya termasuk adlama wa adgha, paling zalim dan paling melampaui batas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan apa? Dengan menenggelamkan mereka. Dengan menenggelamkan mereka. Iya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari penjelasan Asy-Syarih hafizahullah taala, wal kubbaru, dan makna al-kubbar di dalam ayat tadi, wa makaru makran kubbara huwa al-adim, yakni al-adim, yakni yang besar, makar yang besar. Fahum yamkuruna bin nasi makran adiman bihadhil hiyal. Maka mereka ini kaumnya Nabi Nuh, mereka membuat makar kepada manusia, membuat tipu daya kepada manusia dengan makar yang besar. Dengan tipu daya ini. Dengan tipu daya ini. Ya, ini apa? Janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Ini di antara tipu daya mereka. Selain itu mereka juga buat makar yang lainnya dengan ingin membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Di antara makar mereka juga membunuh Nabi Nuh alaihissalam, membunuh para nabi dan para rasul. Wahadhi turukul khabithah, dan ini
adalah cara-cara yang buruk, allati yad'unahum biha ila syirki, yang mereka kaumnya Nabi Nuh ini mereka menyeru manusia dengan cara-cara ini, ila syirki, kepada kesyirikan, menyeru manusia kepada kesyirikan agar apa? Tetap beribadah kepada Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq dan Nasr. Agar tetap beribadah kepada mereka. Ini kesyirikan mereka. Karena kesyirikan itu apa maknanya? Beribadah, beribadah kepada selain Allah. Mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh, mereka tetap beribadah kepada berhala-berhala mereka walaupun dinamai dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ini kesyirikan mereka yang senantiasa dijaga, dilestarikan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa idza ja'atuhum da'watu tauhid haddaruhum minha, dan apabila datang kepada mereka penyeru tauhid yang menyerukan agar beribadah hanya kepada Allah, haddaruhum minha, maka mereka akan memberikan peringatan darinya, memperingatkan manusia darinya. Kalau ada orang yang menyerukan untuk menjauhi kesyirikan, mendakwahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, maka apa? Mereka memperingatkan manusia darinya, jauhi dia. Jauhi dia. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang apa bahasanya? Wahabi dia. Wahabi dia. Ya tuh. Ya. Dalam rangka menjauhkan doa tauhid, mereka yang menyeru kepada tauhid agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang manusia agak apa? Ketika dicap Wahabi itu langsung lari ya, langsung lari. Terhadap para ustadz yang dicap Wahabi langsung lari. Kalau saja dia mau mendengarkan sedikit saja dari ustadz tersebut yang dicap Wahabi dengan kepala dinginnya, insyaallah apa? Insyaallah Allah akan mudahkan hidayah padanya. Ya. Waqalu, dan mereka mengatakan dalam rangka memperingatkan manusia, mereka mengatakan haula'i yuriduna an yatara'asu 'alaikum. Mereka mengatakan mereka ini para penyeru tauhid ini, mereka ini hanya ingin menguasai kalian, hanya ingin memimpin kalian. Wa yuriduna an yatafaddalu 'alaikum, dan mereka ini para penyeru tauhid, mereka ini hanya ingin menjadi seseorang yang lebih daripada kalian. Ya. Ini apa? Di antara tipu daya mereka, ucapan-ucapan yang bisa menipu manusia yang lainnya, agar mereka menjauhi dari doa tauhid, para penyeru kepada tauhid. Fatahsinul qabih linnas wa takbihul hasan huwal makrul kubar alladhi la yazalu yuzawiluhu du'atu dhalali qadiman wa hadisan. Maka tahsinul qabih, yakni memperindah sesuatu yang buruk, membaguskan sesuatu yang buruk, yang jelek biar dinilai manusia baik, dan memburukkan yang baik, sesuatu yang baik biar dianggap jelek
Itulah tipu daya. Inilah tipu daya, makar yang besar, tipu daya yang besar yang senantiasa la yazal, senantiasa para penyeru kepada kesesatan akan berusaha seperti itu, membaguskan yang jelek dan menjelekkan sesuatu yang bagus. Hadisan wa qadiman, baik dulu maupun sekarang. Mereka akan seperti itu. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang bentuk kesyirikan, mereka perindah, mereka hiasi dengan kalimat-kalimat yang bagus dalam rangka cinta kepada waliullah, sehingga apa? Mendekatkan diri kepada orang soleh yang sudah meninggal. Alasannya apa? Cinta, mahabbat. Alasannya memuliakan orang soleh yang sudah meninggal. Sehingga apa? Beribadah di dekatnya dan seterusnya. Dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah, diperindah agar manusia tertipu dengannya. Dan memburukan sesuatu yang baik. Ya, ini yang agak lumayan sulit. Ini yang sulit. Memburukan sesuatu yang baik ini mungkin butuh kerja keras untuk apa? Sesuatu yang baik biar dianggap sesuatu yang jelek ini butuh apa? Ya butuh memeras otak ya. Untuk apa? Untuk seseorang bisa tertipu. Ya, untuk seseorang bisa tertipu. Ya, karena susah. Memperburuk sesuatu yang baik itu lumayan susah. Ya paling pol dengan cap-cap tadi, ya dengan stempel Wahabi atau yang sejenisnya, maka apa? Karena Wahabi sudah dianggap sesuatu yang negatif, langsung dicap saja, dicap, sehingga akan nampak buruk. Apa yang diucapkan oleh Ustadz ini buruk karena dia Wahabi, ya, seperti itu. Contoh saja, ini contoh. Tipu daya yang seperti itu yang dilakukan dengan makar yang besar oleh para penyeru pada kesesatan, li sorfin nasi anil haqqi ilal batil, untuk memalingkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan, untuk memalingkan manusia agar manusia meninggalkan al-haq, kebenaran, dan menuju kepada kebatilan. Wa ikhrajihim minan nuri ila dhulumati, dan agar mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kepada kegelapan, yakni dengan cara tipu daya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, yang mengeluarkan mereka, mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang kafir itu wali-wali mereka, penolong-penolong mereka itu taghut, sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mereka mengeluarkan orang-orang kafir tadi dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya. Ya, di sini dalam ayat ini Asy-Syarih hafizallahu taala menyebutkan ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang beriman, bahwasanya orang yang beriman itu apa? Allah akan mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya.
Di sisi yang lain orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Padahal sebelumnya kita berbicara tentang apa? Kesyirikan. Kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Ya, kesyirikan, tentang kesyirikan yang didakwahkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Apa ini hubungannya? Kesyirikan dan kufuran ini apa? Korelasinya, korelasinya hubungannya apa? Karena apa? Karena pelaku kesyirikan itu apa? Hubungannya sama kufur. Hah? Iya. Bahwasannya orang-orang yang dia melakukan kesyirikan, maka pria ini apa? Berarti dia telah kufur. Kufur terhadap apa? Ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kufur terhadap bahwasannya Allah adalah sesembahan satu-satunya yang hak. Dia telah mengingkari bahwasannya sembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia apa? Melakukan kesyirikan, beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan ini mereka orang-orang yang kufur, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir. Karena mereka sudah mengingkari ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya. Tidak ada yang selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Benar tidak? Ikutan siapa ini? Benar. Iya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita apa? Sadar tidak sadar kita kan sudah mengikrarkan bahwasanya hanya kepada Allah apa? Kita beribadah. Iyyaka na'budu. Setiap salat kita kan membaca iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tetapi apa? Karena tidak faham apa yang dia baca, dia ingkari itu. Di luar salat dia melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Lisannya apa? Iya, dusta. Dia dusta. Iya. Dia tidak dengan sebenar-benarnya pengikraran iyyaka na'budu. Iya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Tetapi apa? Di lain waktu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kan aneh. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd yukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wama yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia, dari jenis manusia, dan setan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Jadi sudah sunatullah bahwasanya setiap nabi itu memiliki musuh, baik dari setan dari jenis manusia maupun setan dari jenis jin. Ya. Semua du'atu tulal, yakni para penyeru kesesatan, ya setan. Kalau penyeru kesesatannya itu dari kalangan manusia, berarti dia setan dari kalangan manusia.
Kalau penyerunya ke setan dari kalangan jin, berarti setan dari kalangan jin. Dan mereka saling mewahyukan, saling apa? Membisikkan, saling mewahyukan. Jadi kalau ada yang mimpi apa? Mimpi agar untuk melakukan suatu ritual yang itu kesyirikan, itu apa? Berarti apa? Wahyu dari jin. Itu wahyu dari jin. Hati-hati. Timbangan kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah, bukan mimpi, bukan mimpi. Sehingga apa? Hati-hati. Jangan sampai beralasan mimpi mendapatkan wahyu, kemudian apa? Didatangi Jibril misalnya melalui mimpi, tetapi disuruh untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka itu apa? Jelas itu berarti apa? Syaitan dari kalangan jin yang mewahyukan, mewahyukan kepada syaitan dari kalangan manusia. Ini kemudian dijelaskan, utrukhum, tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka, wa kadibahum, dan kedustaan mereka. Jauhi orangnya, orang yang menyeru kepada kesesatan, dan apa yang mereka ucapkan dari kedustaan-kedustaan. Jauhi, tinggalkan. Kalau orang tersebut sering menyerukan kepada kesesatan, ya jangan didengarkan, nggak perlu didengarkan. Karena syubhat itu apa? Syubhat itu berbahaya. Kadang langsung menancap di hati dan berpengaruh kepada orang yang sebelumnya beriman, bisa menjadi apa? Melakukan kufuran. Karena seruan dari doa tutulan, penyeru pada kesesatan. Dia scroll itu, akhirnya apa? Nggak tahu, atau ini doanya, dainya terkenal dengan sesuatu yang aneh, dia penasaran. Kemudian didengar, akhirnya apa? Yang diucapkan ini menancap dalam hatinya. Naudzubillah. Ya naudzubillah. Maka hendaknya apa? Berhati-hati, berhati-hati, berhati-hati. Tinggalkan mereka dan kedustaan dari mereka. Wala taltafit ilaihim, dan jangan menoleh kepada mereka. Tidak perlu menoleh kepada mereka. Fahada fihi an-nahyu 'anil isgha'i li du'ati dhalali. Maka ini apa yang Allah firmankan tadi, fadarhum wa ma yaftarun, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Maka ini di dalamnya ini ada an-nahyu, ada larangan, 'anil isgha'i, dari menyimak, ya, dari memperhatikan dengan pendengaran kita terhadap para penyeru kesesatan. Ada larangan untuk memperhatikan, mendengarkan mereka para penyeru kepada kesesatan. Illa, kecuali ada yang diperbolehkan untuk memperdengarkan apa yang mereka ucapkan. Illa ala sabili ma'rifati batilihim liraddih. Kecuali untuk mengetahui kebatilan mereka, kecuali untuk mengetahui kesalahan mereka, kemudian dia membantahnya. Kemudian dia membantahnya, menyanggahnya. Menyanggahnya bukan untuk diri sendiri, tapi apa? Juga untuk umat. Juga untuk umat. Ini makar yang sayyi, ini makar yang buruk.
Kemudian jamaah rahimakumullah yang terakhir yakni jenis makar yang kedua yakni al-makru al-hasanu, makar yang baik. Apa itu makar yang baik? Huwa isalut darari liman yastahiquhu min tariqin khafiyyin uqubatan lah. Yakni menyampaikan ad-darar, yakni kemudaratan. Menyampaikan mudarat itu apa? Bahaya, menyampaikan sesuatu yang bahayakan kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan jalan tersembunyi, dari jalan yang tersembunyi, sebagai bentuk hukuman bagi dia, sebagai bentuk hukuman baginya. Jadi apa? Makar yang baik ini menyampaikan kemudaratan, memberikan kemudaratan kepada orang yang berhak, kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan cara yang tersembunyi sebagai bentuk hukuman bagi dia, sebagai bentuk hukuman bagi dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Dan mereka membuat tipu daya dan Allah membuat makar. Yamkurullah, maksudnya makar Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Yakni membatalkan, menggagalkan tipu daya mereka. Ya, di antara makna makarullah yakni menggagalkan tipu daya mereka. Menggagalkan tipu daya mereka. Mana yang lain tadi apa? Berupa menjadi bentuk hukuman bagi mereka. Ada azab, balasan dari keburukan yang mereka kerjakan. Allah akan balasnya. Allah berikan jaza, Allah berikan azab untuk mereka. Ini juga apa? Di antara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang mereka melakukan makar. Ya. Dalam rangka untuk membalas mereka makar dari orang-orang kafir. Di dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka orang-orang kafir ini membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini terjemahan yang yang bagus ya, dengan diartikan pembalas tipu daya. Ya, pembalas tipu daya. Karena bentuk makar Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk balasan karena ada tipu daya. Allah tidak disifati dengan sifat mutlak berupa makar. Allah itu makir, tidak. Allah itu membuat tipu daya, tidak. Tetapi makar Allah ini sebagai bentuk balasan karena adanya makar dari orang-orang kafir. Dan kita sebagai seorang muslim jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pernah merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tetap terus-menerus dalam kemaksiatan. Nanti bisa bertobat. Tobatnya bisa nanti. Jangan merasa aman dengan hukuman, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya makar Allah. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah, jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang terus-menerus dalam kemaksiatannya. Allah itu kan Maha Rahman. Maha Rahman. Kalau kita mau bertobat mudah saja bagi kita, ya kan? Secara teorinya kan seperti itu kan. Allah kan Maha Rahman.
Allah itu Maha Pengampun. Kita berbuat maksiat aja sekarang. Nanti setelah itu kita bertobat. Iya. Kalau apa? Kalau masih, iya malah masih hidup. Nah, makanya jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan jangan terus-menerus bersenang-senang dengan kemaksiatan, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun seberapa besar dosa kita, maka jangan pernah putus asa dengan dari ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat. Segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Iya, ini saja yang bisa kita baca di petang hari ini di permasalahan yang ke-76 dari Masail Jahiliyah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.